Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kesempatan untuk saling diskusi, saling sharing, dan saling bertukar pikiran. Semoga acara ini barokah, bermanfaat, dan juga berjalan dengan lancar. Dan di sini tema pada hari ini yaitu untuk menghadapi rasa jenuh dalam menulis. Gimana sih cara untuk menghadapi rasa jenuh dalam menulis? Nah, di sini ada beberapa langkah atau cara untuk menghilangkan rasa jenuh dalam menulis. Nah, bagi kalian semua yang hobi menulis, ya tentu kegiatan ini ya sangatlah menyenangkan gitu. Begitu kita pasti pernah merasakan jenuh gitu dalam menulis meskipun. Nah, di situ setiap hari dalam kurun waktu pasti 8 sampai 10 jam di depan komputer dengan jari yang bermain di atas keyboard. Nah, tentu itu menimbulkan rasa jenuh. Nah, kalau sudah jenuh, itu bukan berarti kita harus meninggalkan hobi atau pekerjaan menulis. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengusir rasa jenuh dan membuat semangat dalam menulis itu berkobar kembali gitu. Nah, yang pertama itu kita istirahat sejenak, dimana menulis itu memang mengasihkan gitu, terutama ketika kita terinspirasi atau ide itu muncul. Dan tapi jangan lupa gitu untuk membunyikan alarm istirahat gitu, karena gunakan waktu istirahat untuk meregangkan badan yang sudah terlalu lama duduk, dan jangan lupa untuk mengambil minum, buang air kecil, dan juga beribadah. Kalau bisa sempatkan juga tidur siang bareng gitu, kayak 15 sampai 30 menit untuk kembali menyegarkan pikiran gitu. Nah, dan yang kedua itu kalian harus menghirup udara segar di tanah hijau, dimana rasa jenuh itu bisa muncul di saat deadline semakin mepet, ditambah badan yang lelah. Nah, selain istirahat, itu kalian juga bisa mengusir kejenuhan itu dengan berjalan-jalan dan menghirup udara segar. Nah, kalian tidak perlu jauh-jauh ke taman di dekat rumah juga gitu, karena melihat indahnya tanaman hijau atau bunga berwarna-warni itu bisa menyenangkan pikiran kalian yang lagi mumet gitu. Nah, yang ketiga itu kalian harus putar musik dengan irama yang kayak upbeat gitu, kayak, dan goyangkan badan kalian gitu kalau kalian suka dangdut ya. Nah, di situ bisa memilih lagu dengan irama yang upbeat dan cerita yang membuat badan kalian itu bisa kayak refleks ke lagunya gitu, kayak langsung bikin otak kita itu bisa lebih tenang gitu. Nah, di situ kalian ikuti iramanya dan bebaskan badan kalian untuk bergoyang ya sesuka hati lah sambil bernyanyi gitu. Nah, dijamin rasa jenuh di dalam diri kalian itu pergi dan mood pun kembali bagus lagi gitu. Nah, dan selanjutnya itu kalian kumpul bareng sahabat, dimana jenuh yang kalian rasakan itu bisa disebabkan karena terlalu lama berinteraksi hanya dengan layar monitor saja gitu. Nah, coba deh kalian itu matikan laptop kalian, lalu telepon sahabat kalian dan ajak nongkrong bareng atau makan bersama sambil bercerita tentang kekonyolan yang pernah kalian lakukan bersama. Nah, tentu akan mengundang gelak tawa yang bisa mengisi kembali energi kalian gitu. Nah, di situ juga kalian harus ganti lokasi menulis, dimana biasanya cuma menulis di kamar atau ruang tamu gitu. Coba kalian itu sekali-kali ganti lokasi menulis, misalnya di kafe atau di taman. Nah, suasana yang berbeda dari biasanya gitu, yang mampu menumbuhkan rasa jenuh itu, sehingga kegiatan menulis itu jadi produktif lagi gitu. Pokoknya itu ada beberapa yang membuat kalian itu bisa kembali semangat untuk menciptakan karya dengan merangkai kata-kata, dan jangan kalah dengan rasa jenuh kalian, karena kita itu harus mengalahkan rasa jenuh yang ada pada diri
kita sendiri gitu. Dan ada banyak yang harus kalian lakukan untuk selalu berpikir positif saat bekerja gitu. Nah, di sini untuk menghilangkan rasa jenuh pada saat menulis itu, kalian yang suka nulis atau yang membuat kalian itu hal-hal yang membuat kalian itu bosan, ya wajarlah setiap menulis itu ada saja gitu rasa yang datang gitu, bukan hanya kita, dan bahkan seorang penulis yang sudah profesional akan merasakan hal yang sama gitu, mungkin karena lelah atau butuh refreshing ya, dikarenakan pikiran yang dirasakan itu tidak tidak harus di depan laptop saja gitu untuk memaksakan diri menulis dan mengetik. Nah, bukan tulisan yang malah ceritanya jadi ngalur ngidul kayak tidak jelas gitu. Nah, buat apa dipaksakan? Nah, malah nantinya hasilnya itu tidak baik. Nah, di situ ada beberapa yang mungkin harus kalian ketahui untuk mengatasi dan juga menghilangkan rasa jenuh. Mungkin ada beberapa lah untuk membantu kalian. Nah, walau masih banyak sebenarnya hal yang harus kita lakukan itu untuk menghilangkan rasa jenuh. Dan di situ ada beberapa yang harus menemani saat menulis kita itu, untuk menangkap inspirasi atau menuangkan ke dalam tulisan gitu. Kalian pastinya kalian harus menulis sambil mendengarkan lagu yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kalian itu penulis fiksi ya, sepertinya hal utama yang biasa dilakukan itu ya mengetik, menulis, atau mencurahkan ke dalam tulisan sambil mendengarkan lagu di handset gitu. Ya, itu sangat membantu ya, misal menulis cerita romantis, percintaan, atau pasti lagu slow romantik pilihan, atau bisa juga sesuai dengan selera dengan mendengarkan musik yang kalian bisa resapi ya, setiap bait gitu, kata yang kalian tulis gitu. Memang tidak semuanya ada aja yang tidak dengan cara ini ya, namun bisa ampuh gitu untuk kalian itu bisa terbawa semangat untuk menulis lagi gitu. Pokoknya kalian coba aja beberapa cara yang mungkin menyenangkan dalam hati kalian. Nah, selanjutnya itu dengan ditemani cemilan. Biasanya ini versi saya ya, cemilan. Nah, di mana kalau jangan sampai dengan rasa jenuh kita itu menjadi terlena sambil ngemil, ya ternyata cemilan itu akan habis gitu. Tulisan yang gak tertulis sama sekali ya, dengan adanya ngemil ini bisa mengembalikan mood kita ya. Disarankan menulis memang kalau mau ada cemilan atau makanan kecil itu di dekat laptop kita ya boleh-boleh saja ya. Bagi sebagian penulis itu merupakan teman menulis juga gitu, karena dijadikan selingan gitu. Jangan maunya ngemil terusnya, itu kebanyakan sambil ngemil ya ketimbang nulis nantinya. Nah, menurut pengalaman seorang penulis itu ditemani dengan cemilan itu menambahkan semangat katanya, seperti ada sedikit tenaga kecil penambahan mood gitu dalam menulis. Nah, dengan begitu setiap imajinasi itu akan terkumpul perlahan-lahan gitu, dan ini gak lebay juga, tapi memang kenyataannya gitu. Kalau perempuan gitu ya, biasanya tuh ditemani dengan ngemil ya, memilih makanan yang kecil yang paling kita gemari gitu, itu bakal menambah semangat kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu cari tempat yang nyaman, dimana kenapa harus begini, karena padahal kalau menulis itu mayoritas kita pasti di meja ya, sambil mata melotot dan tidak jemu-jemu gitu di depan laptop kesayangan. Nah, kenapa kalian itu dengan mendapatkan inspirasi itu kenapa tidak membawa ke tempat yang lebih nyaman gitu, supaya bisa berduaan gitu ya, menikmati hal yang baru di tempat yang baru juga. Nah, kayak membangun rumah tangga gitu, pastinya kalian itu pingin ke tempat yang lebih nyaman, damai, tentram, dan kayak ngopi-ngopi gitu. Nah, diusahakan ya mungkin bisa mengajak
teman berdua gitu yang sesuai dengan passionnya, dan saling bertukar pikiran nanti, atau sendiri saja di tempat yang lebih nyaman gitu ya, terserah dari apa yang kalian suka gitu. Nah, karena kalau dengan teman itu kayaknya ya malah teman itu lebih dari satu gitu. Saya itu yakin tidak akan membuat tulisan yang banyak tertuang gitu, tapi ada juga yang tidak menutup kemungkinan itu bisa dengan lancar dengan melahap banyak tulisan meski di tempat ramai ya. Tetapi tips saya itu mengajak untuk mengambil suasana yang nyaman untuk lebih kayak sendiri gitu ya saat menulis. Itu kalau menurut saya sih, dan tips ini dilakukan untuk membuat kalian itu lebih fokus dalam menulis. Nah, apabila kalian itu pemandangannya indah, yang enak dipandang, nah kenapa kita tidak jadikan objek bahan menulis gitu? Pasti penulis itu lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk bahan tulisannya. Nah, selanjutnya itu kita harus tinggalkan sebentar. Apa sih yang ditinggalkan sebentar? Nah, jadi ini kayak refreshing dulu gitu. Nah, ini benar sekali, menulis itu otak kita itu butuh istirahat. Juga seluruh badan tubuh itu tidak luput dari kata istirahat. Menulis itu untuk seorang menurut pendapat seorang penulis, menulis itu kayak perlu perlu suasana yang mengembalikan suasana yang baru gitu. Bahkan itu harus dianjurkan untuk refreshing gitu. Jangan biarkan hati dan tubuh serta pikiran kalian itu dibiarkan dan dipaksa bekerja padahal sangat lelah. Nah, percuma, imajinasi itu tidak ada gitu, malah lelah yang didapat gitu, dan tulisan itu makin tidak karuan karena keterpaksaan. Nah, caranya itu bagaimana? Saya punya beberapa cara untuk mengatasi masalah ini ya, seperti baca buku. Kenapa baca buku? Yang menurut saya beda dengan diselingi membaca buku. Itu kegiatan menulis itu kita ketika meninggalkan hanya sesaat itu mengisi bahan kembali untuk dituangkan dalam membaca buku gitu. Karena dengan membaca buku itu kita mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan yang lebih dalam lagi. Nah, keuntungannya salah satunya itu menyegarkan otak kita kembali. Nah, apalagi bacaannya itu cerita komik yang lucu-lucu gitu, atau novel favorit kalian ya juga bisa gitu, atau majalah, korannya, atau dengan kelebihannya kita dapat mengumpulkan kosakata juga untuk dapat diserap dalam menulis. Nah, jadi menjadi alat bantu kita gitu, atau masukan juga untuk penulis. Tanpa membaca ya kayaknya hambar gitu ya, seperti sayur tanpa micin gitu. Nah, selanjutnya itu kalian jalan-jalan mungkin. Nah, itu hal yang satu ini mengasihkan gitu. Tapi jangan kebablasan, karena saking asiknya jalan-jalan ya kalian mungkin akan merasa lupa gitu ya. Maksudnya jalan-jalan itu ya menstimulasikan kembali bagian organ di dalam diri kita gitu, untuk bisa lebih refresh, segar, dan menulis itu akan tumbuh semangat lagi. Dan jalan-jalan itu bisa dilakukan dengan makan, atau jalan santai, atau menonton, atau melihat alam yang luas ini, dan supaya pikiran kita itu tidak penat dan banyak tulisan. Apalagi deadline atau alasan block readers, atau yang sebenarnya itu sangat menyeramkan gitu bagi seorang penulis. Nah, kemudian kalian itu kumpul dengan teman-teman ini juga akan menyita waktu juga kan, tapi kalian itu jadi keenakan gitu, dan jangan menghabiskan waktu, dan selalu ingat waktu, dan selalu ingat deadline atau tulisan yang seharusnya selesai dan tidak terbengkalai juga. Nah, sayang banget kan. Tetapi ada lagi kumpul dengan keluarga, mungkin itu hal yang wajib dilakukan di sela kalian itu menulis. Keluarga itu harta yang paling berharga, dan keluarga itu dengan berkumpul, bercanda dengan keluarga, kita akan punya semangat menulisnya nantinya. Untuk melanjutkan menulis itu lebih semangat lagi. Nah, apalagi dengan melihat ponakan-ponakan yang lucu dari semua keluarga yang berkumpul gitu. Nah, jadi kan indah gitu, indah, enak dipandang, enak dirasakan gitu. Nah,
di situ selanjutnya kayak atribut yang menunjang gitu. Atribut di sini ya maksudnya atribut yang bagaimana, maksud kayak di mana ya, atribut ini jika kalian itu suka menulis di kamar atau di meja, di situ kan supaya tambah lebih terkesan atau bersemangat gitu. Jadi lengkapi dengan peralatan yang menunjang gitu, seperti buku tulis atau tip ek, seperti correction tape dan pena atau sebagainya yang lain-lain yang mungkin kalian perlukan. Nah, kita menulis itu butuh buku atau kertas untuk coret-coret gitu sebelum kita mengetik. Nah, walau sebagian penulis itu beda caranya, itu ada satu hal lagi. Oke, kita lanjut. Jadi kayak sebagai seorang penulis itu mungkin ada kayak beda cara gitu. Nah, satu hal yang mungkin lagi tambahan rapikan meja atau dengan menghiasi sisi-sisinya dengan sesuatu yang lucu-lucu ya, seperti ada boneka atau hiasan kecil-kecil, itu akan melengkapi mood kita gitu dalam menulis. Ini gunanya untuk memperindah gitu. Nah, di situ dengan lebih nyaman menulis juga dengan semua hal yang menunjang. Nah, jangan sampai kayak mencari semua barang yang sambil menulis gitu, padahal emosi juga mencari barang-barang yang kita entah kemana perginya gitu, seperti flash disk yang hilang atau mengganggu saat kita menulis itu. Jadi bikin kesel kan kalau ada barang-barang yang mungkin hilang gitu saat kita menulis, karena dalam menulis itu kayak artikel, esai, novel atau dan lain-lain itu amat diperlukan riset atau kerangka atau pembuatan potlot yang sebagai akan dituliskan dahulu gitu di buku atau di note. Nah, maka alat yang sebagai penunjang yang amat diperlukan itu, saya pernah buat artikel sebelumnya tentang menulis atau mengetik, dimana bagaimana notes yang diperlukan atau kemampuan yang kalian punya gitu, dan menjadi salah satu penunjang kalian dalam menulis. Nah, selanjutnya itu kalian mungkin karena mengantuk dan kurang tidur, atau ya istirahat itu penting, istirahat yang baik itu perlu, karena dengan tidur itu kita akan menjadi sehat bugar, dan tanpa tidur kita akan lemas. Nah, mata itu sayu dan lingkaran panda itu mungkin terlihat, itu sering banget saya rasakan, mata merah atau badan itu sangat letih banget, dan rutinitas itu menjadi terganggu. Nah, tidur awal itu sangat diperlukan. Jangan karena jam malam itu memperoleh inspirasi yang banyak, maka kalian jangan begadang, karena kalian harus punya istirahat cukup. Jangan pernah begadang gitu, karena kayak bergadanglah yang sehat gitu. Jangan begadang kalau tak ada artinya. Jadi menulis larut malam itu bawaan penulis yang berbeda-beda, tetapi jika ingin menulis di tengah malam yang sunyi, pasti inspirasi itu dapat ditangkap, tetapi sama saja untuk memaksakan diri kalian tanpa asupan vitamin atau tidur yang cukup gitu. Nah, jadi sudah jelas kan mungkin dengan begadang itu tidak sehat gitu. Nah, selanjutnya itu istirahat sejenak, dimana ini sama dengan tadi, tapi berbeda cara. Istirahat di sini maksudnya itu seperti misalkan menonton TV, main game, atau bisa intip dengan ponsel kalian, berinteraksi dengan teman media sosial ya di waktu senggang ya boleh lah, tapi siapa tahu ada info-info gitu. Zaman sekarang kan kita tidak lepas dari sosial media, dan ambillah jalan positif untuk menyikapi sosial media itu. Udah nonton televisi itu ada banyak sekali berita yang harus kita ketahui. Jangan asik menulis dan lupa atau ketinggalan berita, maka nonton untuk meregangkan otak kanan kiri kita gitu. Main game dan jangan dijadikan kebutuhan. Ini banyak yang salah kaprah, maksudnya itu mau main game malahan keterusan gitu, keenakan, atau ngumpulin skor. Aduh, mungkin jangan gitu, jangan terlalu kecanduan ya. Mungkin hanya sejenak sih boleh, jangan dijadikan kebiasaan. Bukan kalian itu
bukan kembali menulis, tapi malah terus-terusan memanjakan diri dengan main game gitu, atau membuang-buang waktu dengan main game saja gitu. Dan selanjutnya, matikan atau abaikan ponsel, dimana ini paling susah ya, susah-susah gampang lah gitu. Ponsel nyala posisi kalian sedang menulis dengan serius, dan ponsel bunyi dan chat masuk semua, atau chat si dia yang kalian tunggu. Nah, ada rasa ingin membacanya mungkin, atau chat siapapun bisa membuyarkan konsentrasi kita. Makanya saya pun menganjurkan matikan ponsel saat menulis, meskipun itu berat banget. Nah, lakukan dengan ikhlas, karena ikhlas itu amat berat, tetapi harus dilakukan karena kalian mau nggak tulisan kalian itu hasilnya maksimal. Dan matikan saja handphonenya biar sepi dan tidak ada lagi yang mengganggu, atau abaikan saja, mungkin dia sedang lelah, atau malahan setelah selesai menulis kalian yang gangguin mereka gitu. Ya janganlah gitu, jangan dilakuin, itu cuma bercanda. Pokoknya kalian terus semangat dalam menulis, dan jangan pernah ada yang mengganggu di antara tulisan kalian dengan pikiran kalian. Nah, selanjutnya itu buang jauh-jauh masalah kalian. Karena kenapa dibuang gitu? Ya, kirain sampah yang saya dibuang, bukan. Ini pasti sudah paham penjabarannya, karena maksud saya itu kalian menulis itu apa mau sambil mengganggu masalah? Ya nulislah, malah isinya jadi bikin orang melotot gitu kan bacanya. Makanya buang dulu masalah kalian, jangan terlalu mikirin dia emang begitu gitu. Gak peka gitu. Pastinya saya rasa jangan sampai melibatkan masalah kalian dalam setiap kalian menulis. Ya, diendap saja dahulu, karena masukan saya sih jangan menulis di saat memendam masalah gitu, karena masalah yang masih melekat dalam hati ketika menulis itu akan mengganggu jalan lancarnya tulisan kalian. Ya mungkin akan macet seperti macetnya jalan tol. Kalau tidak percaya ya lakukan saja ketika kalian lagi ada masalah dan lalu kalian menulis. Nah, lihat saja perbedaan rasanya itu gimana. Isinya itu ya mungkin kan penuh emosi gitu ya. Tapi saya sering menulis saat saya emosi, saya tuangkan semua di dalam kertas. Saya baca lagi ya saya senyum-senyum sendiri gitu. Kenapa saya sejahat ini gitu kata-katanya gitu. Selanjutnya kopi, dimana kopi ini ya merupakan apa ya, dim baik gitu ya, ngopi dengan dim baik. Menulis itu sambil di samping ditemani dengan kopi panas yang bertengger, yang asap lembutnya itu melewati hidung kita, dan harumnya bau-bau kopi-kopi, lalu kita hirup aromanya. Nah, itu begitu harum dan memikat hati gitu. Nah, hampir setiap penulis itu melakukannya, karena di dalam kopi itu ada aroma yang menenangkan dan menyejukkan hati, sama halnya dengan aromaterapi gitu. Nah, hal yang sangat dilakukan banyak penulis itu, teman sejati yang paling setia itu ya secangkir kopi hangat gitu, sebagai penunjang teman dalam menulis. Nah, masukkan dengan kopi ini ya, cari juga tempat yang nyaman gitu, sambil melihat ke depan pepohonan yang hijau, yang asri gitu, yang akan semakin membuat tulisan kalian itu menjadi lebih indah dan berbeda rasanya di tempat yang ramai. Nah, boleh dicoba, karena ini banyak banget cara-cara yang harus kalian lakukan, yang kalian coba mungkin berhasil dan sesuai dengan kriteria kalian, apa kesukaan kalian, dan apa yang membuat kalian lebih tenang, lebih fresh, dan kalian pasti bisa mengaplikasikan tips-tips yang sudah saya bagikan ini. Karena akan saya akui bahwa menulis itu memiliki sisi yang begitu menjemukan gitu. Terkadang membuat seorang penulis itu merasa bosan. Ya bagaimana tidak, kegiatan kita, aktivitas kita hanya berkutat di seputar laptop, buku, HP, atau mungkin bahkan sekitar lingkup kamar atau ruang kerja saja gitu ya. Rasa bosan akan menimbulkan kemalasan berkepanjangan. Nah, ada beberapa penulis yang menyebut kondisi seperti ini seperti writer's block, di mana ya sebenarnya saya tidak benar-benar percaya dengan adanya writer's block, karena bagi saya itu merupakan gejala untuk menunjukkan rasa bosan dan juga kemalasan dalam menulis gitu.
Nah, kok bisa penulis itu bosan dalam menulis? Nah, ya bisa toh, karena sangat wajar gitu. Orang jualan ayam geprek itu mungkin gak pernah makan ayam geprek, saking bosannya dengan aroma. Nah, rasa dan bahkan tampilan ayam geprek ya gitu-gitu aja setiap hari dilihatnya. Nah, apalagi seorang penulis ya mungkin sehari itu bisa mengolah ribuan kata dengan tipe sana sini gitu. Nah, atau di setiap sisi bahkan banyak detail yang kadang membuat frustasi. Nah, tapi tenang saja, kalian ini akan menemukan beberapa tips gimana mengatasi rasa bosan dalam menulis. Dan baik itu menulis novel, buku non-fiksi, skripsi, tesis, atau pokoknya semua jenis tulisan yang bahkan hingga status sosmed dan caption Instagram itu kalian banyak melakukan kata-kata, ribuan kalimat juga gitu. Dan yang pertama itu kalian mendengarkan lagu, instrumen yang seperti saya jelaskan tadi. Itu jika kalian merasa bosan, kehilangan inspirasi dalam menulis, ya salah satunya yaitu untuk mengatasi dengan mengiringi kegiatan menulis dengan mendengarkan lagu, instrumen, atau jenis musik klasik yang biasanya lagu yang gak ada suaranya itu loh, yang kayak musiknya aja gitu, instrumennya aja. Nah, itu sesuaikan irama lagu dengan jenis tulisan yang sedang kalian buat gitu, apa romantis, sedih, itu akan terbawa gitu. Nah, kalian mungkin sedang menulis cerita yang menggambarkan sebuah aksi atau yang menegangkan gitu ya, maka pilih lagu yang kayak instrumen yang semangat gitu, yang memiliki nuansa menegangkan gitu, kayak mencoba mendengarkan instrumen lagu dari film kesukaan kalian mungkin, atau apalah lagu yang sedikit membantu kalian. Nah, di situ kalian juga perlu ditemani dengan cemilan ringan juga ya, seperti yang saya jelaskan. Dan di situ juga untuk cara mengubah suasana dalam lingkungan yang mungkin dengan sejumlah kejenuhan dan kebosanan kalian itu bukan terletak pada tulisan atau rutinitas kalian, tapi ada di sekeliling dan dalam mengerjakan tulisan itu untuk mengubah suasana dan lingkungan dalam menulis. Ya, satu caranya itu untuk mengatasi jenis kebosanan yang membosankan di rutinitas kita, ya misalnya itu mengubah dekorasi, menata ulang, kayak memberikan sentuhan baru gitu pada tempat kerja kalian, atau sesekali pergi keluar mencoba kafe yang tidak biasa gitu, bahkan jika perlu mengungsi ke suatu tempat terpencil atau yang asli atau jauh dari gangguan gitu, tapi penuh dengan inspirasi juga ya, seperti pendesaan atau pinggir pantai atau kawasan perkebunan atau pegunungan atau suasana yang lingkungan baru gitu ya, membawa gairah baru gitu, atau berikan penghargaan pada diri sendiri gitu. Orang lain tidak akan repot-repot memberikan penghargaan gitu pada kita sebelum tulisan kita itu benar-benar mencetak sebuah prestasi yang luar biasa, tapi dalam setiap proses yang kita jalani itu akan membutuhkan penghargaan untuk tetap bisa berjalan pada jalur yang benar gitu. Nah, lalu siapa yang akan memberikan apresiasi atau penghargaan tersebut? Nah, pasanglah sebuah target dalam menulis. Tidak melulu ketika tulisan itu telah berhasil diselesaikan, bahkan target untuk memulai satu bab itu satu halaman pun sah-sah saja gitu. Berikan apresiasi atau penghargaan pada diri sendiri, atau berhasil memenuhi target tersebut dengan membeli beberapa cemilan idaman atau beberapa buku kesukaan, atau sekedar waktu luang yang untuk mengistirahatkan raga, pikiran, dan tidak hanya menghilangkan rasa bosan, atau apresiasi atau penghargaan dalam menjaga produktivitas menulis gitu. Nah, di situ temukan kembali kejernihan pikiran, di mana menggali ide tulisan itu melakukan eksplorasi dan hingga eksekusi juga. Kejernihan pikiran dan batin setiap orang itu menemukan ketenangan dan juga kejernihan pikiran dengan jalan yang berbeda-beda, tapi saya itu meluangkan waktu lebih untuk beribadah, berdoa kepada Allah, amin gitu. Dan bagi kalian yang tidak berdoa gitu ya, mungkin bisa melakukan kegiatan lain yang menurut
kalian itu bisa menjernihkan pikiran dan batin kalian, seperti melakukan senam yoga atau bermeditasi, atau bahkan hanya tidur di siang bolong juga, dan bernostalgia dengan tulisan lama. Mungkin jika telah melahirkan beberapa karya buku, tulisan, artikel, atau bahkan sekedar diary, maka melihat karya atau dapat mengingat pada masa lalu gitu. Nah, ketika kalian memutuskan untuk terjun ke dunia kepenulisan, mengingat kembali tujuan kalian itu mulai menulis dapat memberikan gairah atau nafas baru bagi perjuangan untuk melawan kebosanan. Ya, sekaligus memberikan gambaran gitu sejauh mana yang sudah sejauh mana lah diri kita melangkah gitulah istilahnya. Nah, mungkin kalian itu merasa muak gitu atau malu dengan tulisan yang pernah kalian buat, tapi dari situ justru kalian itu akan tahu bahwa kalian itu sekarang gimana dan masa lalunya itu gimana. Nah, kan berbeda gitu. Nah, telah banyak langkah yang kalian tempuh atau perbedaan yang kalian buat, serta masalah atau tantangan yang kalian hadapi, tapi kalian juga memutuskan untuk tidak menyerah, sebagaimana kalian itu dapat melawan kebosanan atau kejenuhan yang saat ini tengah menyerang kalian gitu. Nah, dan cukup lupakan dimana jika tidak satupun cara di atas itu tidak dapat mengusir kebosanan, itu mengembalikan mood kalian, yaitu dengan maka bisa dengan cukup melupakan. Kalian butuh hiburan, ya pergilah ke bioskop, menonton film, atau menghadiri ke acara komunitas, atau berbincang atau berteman, atau menikmati waktu luang, atau mengambil jeda dari sebuah rutinitas harian yang menurut kalian itu membosankan. Nah, tentunya kalian harus memasang target kapan harus benar-benar kembali pada rutinitas harian kalian. Nah, jika kalian sedang mengerjakan tulisan yang ringan, maka 1-2 hari cukup bagi kalian untuk beristirahat. Nah, jika apa yang kalian kerjakan itu sesuatu yang besar sekaligus menjenuhkan, ya kalian bisa mengambil bahkan kayak mengambil hiburan untuk berjalan-jalan atau menikmati hidup dan buah kerja keras lah yang telah kalian hasilkan dan kini sukses untuk membuat kalian tuh merasa kebosanan gitu. Nah, pada akhirnya rasa bosan dan kejenuhan atau writer's block, apapun istilah, terkadang itu bentuk perlawanan terhadap rutinitas. Ya, bukan berarti kita harus menghindari rutinitas itu gitu, tapi menghentikan produktivitas yang kita miliki dalam menulis. Ada banyak sekali jenis variasi kegiatan yang bisa kita kombinasikan demi menjaga mood baik itu untuk tetap dan bisa lebih produktif lagi dalam menulis. Ya, ini yang merupakan lebih kondisional, ya, artinya merubah atau bahkan menambah seiring dengan inspirasi atau cara baru yang mungkin dapat mengatasi rasa bosan saat menulis gitu. Dan banyak banget ternyata cara-cara yang bisa kita lakukan, dan banyak pula yang hiburan-hiburan yang bisa kita nikmati sesuai dengan kesukaan kita, sesuai dengan isi hati kita, sesuai dengan hiburan yang ingin kita lakukan. Dan mungkin dari kalian semua punya tips-tips yang lain dan boleh di sharingkan ke teman-temannya gitu, didiskusikan gimana enaknya dalam terus produktif aktif dalam menulisnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena saya masih tahap atau proses belajar juga seperti kalian. Kita di sini sama-sama saling sharing, sama-sama saling membenahi, sama-sama saling belajar juga. Dan semoga materi ini bermanfaat, dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas undangan seminarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.